sarjana, bukan sarjan. Cuk. Guru kayak gitu. Saya pegang kepalanya, saya Oke, balik lagi bersama kita berdua di acara ngobrol pinggir sawah. Wis Oke. keren. Tema Wasik kali ini adalah tentang pendidikan. pendidikan. Kan lu rame banget ya di Ah. sosial media, bahkan guru-guru sampai di TikTok, di IG, sambatan kalau bahasa Oh, Jawa. iya. Sambat kagak ketulu. Mengeluh. Mengeluh kalau bahasa Jermannya mengeluh. Bahasa Madura, Pak. Oh, bahasa Madura ya? Iya. Wah, mak mengeluh sampai. Iya. Derma kan. Jadi gara-gara bahasa Madura. Oke, karena mengeluhnya itu kenapa? Kebanyakan kurikulum merdeka, kurikulum yang baru ini, yang katanya sih nanti di 2025 diganti, nggak tahu lagi kalau masih dipakai dipakai apa enggak, atau mungkin beberapa sekolah masih pakai, yang lain sudah pakai yang baru mungkin. Tapi kurikulum merdeka ini tetap menjadi sebuah masalah karena masih dipakai, masih diberlakukan. Oke. Banyak yang mengatakan yang namanya merdeka tapi tidak jadi merdeka, malah memberikan beban kepada guru-guru. Oke. Ya kan? Harusnya mereka bebas mengajar, tapi ternyata tidak bebas mengajar juga. Betul. Materinya katanya bisa dipilih sendiri, ya kan? Bisa digabung-gabungin, ternyata ya sama aja bohong. Jadi menurut panjenengan, Asik. anjay, bagaimana kurikulum merdeka itu seharusnya seperti apa sih? Kenapa kok bisa muncul konsep kurikulum merdeka yang tidak merdeka sampai terjadi hal seperti ini? Jadi ya kalau kita bahas secara mendalam lah ya. Sebetulnya pendidikan itu kan termasuk salah satu soko guru kalau istilahnya. Soko guru apa Ya, itu soko guru itu tiang utama. Tiang utama. Soko itu tiang. Ya, tiang utama dari sebuah negara. Tiang utama dari sebuah negara. Ya, negara itu tidak akan bisa bagus, maju, berkembang dengan baik selama pendidikan yang dilaksanakan di negara tersebut atau di suatu wilayah tersebut itu kurang bagus. Setuju. Enggak kan? Nah, benar. maka dari itu kita bisa katakan pendidikan itu salah satu soko guru atau tiang dari negara atau wilayah atau daerah lah katakan seperti itu. Betul sekali. Nah, kemudian permasalahan intinya sebetulnya pemerintah ini memberikan sebuah aturan kurikulum ya itu secara nasional. Oke. Ya. Kita tahan dulu sampai sini. Oke. Itu kopinya datang. Iya harus. Oke. Silakan Mas, Oke, silakan Mas. Mas. Gak apa-apa Mas, YouTube kok Mas. Apa? Kita lagi bikin Siap. lagi ngopi, ngobrol pinggir sawah. Ini sawah apa kebun? Sawah. Sawah. Apa bedanya sawah dengan kebun? Asik. Enggak tahu, Mas. Kalau sawah pakai S, kalau kebun pakai K. Ada saja. Ya memang masih panas. Oke, balik lagi. Ya, balik Atau mau lagi. nyeruput dulu? Enggak, Nanti tunggu masih masih panas. panas. Ya. Oke, balik lagi. Jadi harusnya yang kesalahannya, bukan kesalahannya sih, awal problemnya mungkin. Ya. Kurikulum ini diberlakukan secara nasional. Terus lanjut. Nah, sedangkan pemerintah sendiri kan ibaratnya itu buah si malakama. Buah si malakama. Jadi kalau kita biarkan untuk saat ini ya, kita biarkan ya masing-masing dari sekolah atau satuan pendidikan itu menentukan kurikulum sendiri. Itu sepertinya dari pihak guru-guru terutama itu masih belum mampu. Oh, dari guru-guru sebenarnya masih belum mampu. Belum mampu menerapkan kurikulum ini. Untuk menerapkan kurikulum di masing-masing satuan pendidikan atau mungkin yang agak lebih luas di tingkat kabupaten atau kota atau mungkin bisa jadi satu provinsi atau bisa jadi satu provinsi. Masih belum mampu sebenarnya. Belum mampu ya. Di antaranya apa? Kebanyakan yang selama ini saya ketahui guru-guru sendiri itu selalu saja pinginnya itu copy paste. Iya sih, betul sih. Jadi dari sana kadang temannya yang sudah bikin, waduh aku pinjem sini, nggak pakai, ganti namanya doang. Kalau enggak dia ambil di internet. Betul. Kemudian dari internet padahal itu apa? Itu daerah dari Papua misalnya.
Diambil aja. diambil sama dia. Padahal kan dari katakan dari struktur wilayah kedaerahan kan sudah beda, adat budaya juga sudah berbeda. Betul. Nah, sedangkan sebetulnya kalau mengarah ke kurikulum merdeka itu sebetulnya kita akan memerdekakan pendidikan itu. Sebetulnya pemerintah punya maksud seperti itu. Maksudnya? Cuman, nah, tetapi pihak dari pendidik-pendidiknya ini yang nggak siap. Jadi permasalahannya adalah pendidikan, para pendidiknya ini Para yang belum siap. pendidiknya, atau kalau kita secara luas atau lebih umumnya guru lah. Gurunya yang masih belum siap. Gurunya Bapak, Ibu masih guru ya. siapin Jenengan diri. itu memang polisi bilang sebetulnya aku ya aja lah suka copy paste. Iya. Ya padahal ini suatu contoh kecil ya, satu contoh kecil misalnya. Pelajaran matematika di tingkat sekolah dasar. Di tingkat sekolah dasar, oke. Oke kan ya. Padahal dari jumlah bangku di depan mata mereka, di depan mata murid dan depan mata pendidik atau guru, itu kan sudah jelas bisa. Jumlah bangku di dalam kelas berapa? Kemudian di situ ada berapa deret dan ada berapa baris. Ya. Itu bisa dibuat matematika pelajaran secara langsung. Memang bisa. Kenapa kemudian harus cari lain-lain? Itu yang pertama. Kemudian ada juga misalnya di pendidikan biologi atau pendidikan biologi. IPA, Mm-mm. ya pendidikan alam. Di lingkungan sekolah kan ada. Ada. Kenapa nggak digunakan di lingkungan sekolah? Ya, Oh, daun ini pohon. bentuknya seperti ini. Ya. Biasanya ada taman sendiri. Nah, kenapa kok nggak digunakan? Pelajaran di luar sekolah atau di luar kelas itu kan harusnya bisa digunakan gitu loh ya. Ya, Nah, sebenarnya bisa. sebetulnya pemerintah menggunakan kurikulum merdeka itu untuk memancing Untuk memancing kreativitas daripada para pendidik Dari atau para para guru. aslinya seperti itu. Harusnya seperti itu. Tapi kan balik lagi ya, orang itu punya idealismenya masing-masing. Nah, itu. Saya mau mengajar dengan idealisme seperti ini. Mm-mm. Oh, saya mau pakai bangku, enggak, kurang bagus lah, kurang menarik. Kurang menarik ya. Pakai yang lain, pakai alat ini, pakai alat itu, pakai media ini, media Betul. itu. Akhirnya apa ya? Akhirnya terjadi kebuntuan di situ. Mm-mm. Terjadi problemnya di situ. Sebetulnya bukan kebutuhan, mungkin terjadi benturan. Ya, Tepatnya. masih benturan. Terjadi benturan. Maka dari itu kenapa kok kemudian dibuatkan sebuah kurikulum? Sebetulnya kurikulum itu sebetulnya ya itu hanya sebuah kisi-kisi saja. Dia hanya kalau kita boleh bilang hanya sebatas pagar sebetulnya kurikulum itu. Nah, kamu dikasih tempat yang luas dan dikasih pagarnya, jangan sampai melenceng dari sini. Ya memang. Nah, itu loh. Intinya kurikulum seperti itu. Nah, tinggal bagaimana para guru menggunakan lahan yang seluas ini yang di dalam pagar. Nah, sebetulnya kurikulum tujuannya seperti itu. Jadi cuma membatasi. Untuk membatasi garis besarnya. Betul, katakan akhirnya kenapa demikian? Misalnya di tingkat SD. Kemudian ternyata diberikan pelajaran setingkat SMP SMA. Ya kan tidak benar. Karena belum waktunya menerima pelajaran seperti itu. Itu diantaranya ya, Iya sih. tujuan dari kurikulum juga seperti itu. Emang ada yang kejadian kayak gitu? Oke, salah satu contoh misalnya ya, salah satu contoh Anak SD dikasih anak SD ya. Mm-mm. Oke. Anak SD itu kemudian diberikan perpangkatan atau kelas 5 kelas 6 kalau salah ya. Oh ya. Ya. Itu kemudian ada perpangkatan. Ada. Iya kan? Pangkat 2, pangkat 3, pangkat Nah, 4. itu kan sebetulnya belum sampai ke sana harusnya. Memang harusnya belum sampai kan? Belum betulnya itu. Berarti- Anak SD itu kalau bisa dikuatkan Mm-mm. itu sudah nggak perlu lagi mereka sampai kemudian menggunakan jari-jari, ada yang istilahnya kayak Langsung jari di luar mati. kepala. Langsung sampai Hafalan. paham penjumlahan, Perkalian, pengurangan, perkalian, pembagian. terakhir pembagian. Pembagian ini pun sebetulnya untuk tingkat SD sudah dianggap paling sulit. Iya. Nah. Jujur. Nah, Sulit, iya, guys. iya kan? Mm-mm. Padahal sebetulnya kalau kita mau mengembangkan diri para guru, penjumlahan itu harusnya sekalian pengurangan. Itu harus jadi Gabung. satu paket. Ya betul. Ya karena apa? Dulu juga gitu. Penjumlahan dan pengurangan itu saling berkaitan. Ini harus langsung diajarkan secara langsung bersamaan. Tidak ada pengurangan sendiri, penjumlahan sendiri tidak bisa. Nggak ada, langsung satu. Akhirnya bisa. Soalnya tadi 3 tambah 3, 6
6 6, dikurangi 3 3. Nah, angkanya kan tetap akhirnya. Oh, Nah, ini yang akan mempermudah mereka mempelajari sesuatu matematika tersebut, penjumlahan dan pengurangannya. mereka jadi lebih mudah Lebih mudah memahaminya, mengerti penggunaannya juga. Betul. Sama juga seperti perkalian, itu harusnya satu paket dengan pembagian. Satu paket dengan pembagian. Iya, karena apa? 3 kali 4, 12. 12 bagi 4 ya kan angkanya berarti tinggal 3. 3. Kalau 12 bagi 3 berarti angkanya tinggal 4. 4. Nah, itu. Oh, jadi prosesnya mereka juga bisa lebih memahami dengan mudah. Nah, harusnya Sepaket begitu. begitu. Tapi di dalam fakta kenyataan, ada nggak yang seperti itu para guru mengajarkan? Ya mungkin setahu saya sih belum ada yang kayak Nggak gitu. ada karena mereka sukanya copy paste. Sekali lagi. Mereka sukanya copy paste. Udah pokoknya gini ya sudah, dari dulu kayak gini ya sudah begini. Padahal tidak juga seperti itu. Harusnya lebih meningkat. Minimal apa kata orang berkembang lah. Pendidikan itu harus berkembang. Harus dong. Nah, Kalau nggak berkembang ya nggak maju-maju. nah, maka dari itu seharusnya para guru itu bisa memacu diri mereka sendiri untuk bagaimana mempermudah siswa. Mempermudah siswa. Siswi itu bisa mempelajari sesuatu dengan bagaimana cara mudahnya. Simpelnya. Ya, boleh dibilang simpelnya bagaimana. Cara termudah mereka harus berpikir. Oke. Kita masuk ke yang bagian berikutnya ini. Karena ini bahas siswa kan, cara mudah untuk memahami suatu hal, suatu permasalahan kita di matematika bahasnya. Berarti pertanyaannya adalah, siswa itu kan bermacam-macam sih, Pak. Betul. Ya kan, manusia itu bermacam-macam meskipun sama-sama punya tangan, punya kaki, punya mata dan sebagainya. Tapi berbeda-beda. Pemahaman cara belajarnya berbeda-beda. Saya sendiri mengakui saya adalah orang yang suka belajar menggunakan visual, melihat sesuatu. Atau ada yang lebih ke audio, kan ada tuh bahasanya visual ya, audiolingual Audiolingual dan sebagainya itu. Betul. Jadi dalam satu kelas di Indonesia itu kan ada sekitar 30-an, 40-an anak, ya kan, satu kelas biasanya bejibun. Dan mereka punya variasi masing-masing. Kalau guru menggunakan satu teknik saja, ya misalnya kayak tadi cara yang tadi dipakai, mungkin akan efektif kepada beberapa anak, tapi anak yang lain yang dengan cara belajar yang berbeda itu mereka nggak akan nyantol. Itu gimana menyelesaikan? Kurikulum Merdeka. Kembali lagi kita bahas ke yang ke awal ya, kurikulum Merdeka. Seorang guru itu bisa membuat seorang siswa itu bisa untuk diarahkan membantu siswa yang lain. Oh, peer teaching. Akhirnya bisa begitu. Okay. Jadi misalkan karena apa? Mungkin ketika gurunya yang menerangkan itu kurang bagi si A. Oke. Nah, tapi ketika temannya si A ini yang menjelaskan, dia lebih paham ya, dengan saya cara sendiri kan begitu. Betul. Jadi itulah Pak kurikulum Merdeka. Sebetulnya merdeka ya dimerdekakan sebetulnya, cuman dimerdekakan dalam arti tetap ada kisi-kisi, ada pagar. Nah, karena apa? Selama ini memang kalau menurut saya sih memang para pendidik, para guru belum mampu mengembangkan diri mereka sendiri. Belum mampu untuk mengembangkan diri mereka sendiri. Oke, permasalahannya di situ. Menurut Anda permasalahannya adalah di situ. Iya. So, kembali ke masalah ujian nasional dulu pernah. Oke. Kan? Kenapa kok harus ada ujian nasional? Ya untuk mengetahui kemampuan itu siswanya. Nah, bukan. Kalau misalnya ada kan dulu wacana untuk tidak diadakan ujian nasional. Ya, akhirnya kan ya. Nah, kalau tidak diadakan ujian nasional, mampu nggak seorang guru ini menilai siswa-siswinya, ya kan, lulus atau tidaknya? Kembali lagi per pribadi. Iya. Pribadi dari pengajar tersebut. Betul. Nah, yang dikhawatirkan ada unsur-unsur emosional di situ, pasti. Ada unsur egois juga di situ. Ya. Nah, tinggal bagaimana kalau para guru ini betul-betul bisa menjaga. Saya kira bisa berjalan tanpa ujian nasional. Misalnya tadi dengan standar, mungkin pemerintah hanya menerapkan standar saja, bahwa standar kelulusan misalnya dari SD untuk matematika misalnya itu. Yang penting penjumlahan, pengurangan, pengalihan, pembagian untuk matematika sudah clear. Oke, lulus. Nah, misalnya di salah satu contoh seperti itu. Nah,
Akhirnya yang mampu menilai kan gurunya. Betul. Nah, gurunya ini terkadang bisa main fair play enggak? Ya, manusia kan bisa subjektif. Nah, itu maka Lebih sering dari subjektif itu malahan. harusnya kalau sudah menjadi seorang pendidik, jadi seorang guru, ya Harusnya harus objektif. dong. Tapi kan ada yang namanya nilai kayak apa namanya sikap. Kalau saya tahu di rapot gitu, ada yang namanya sikap, terus itu kan juga mengikuti keaktifan dan sebagainya. Itu kan juga memberikan kontribusi untuk menambah nilainya siswa ini tadi. Bagaimana kalau siswa ini aktif? Ya, siswa ini aktif, sering tanya, sering penasaran, tapi betul. ketika ulangan dia jeblok. Ketika sumatif atau sebagainya penilaian ternyata nilainya jeblok turun. Kita ngambil dari nilai sikapnya itu boleh saja kan. Mungkin begini Pak, ada cara tersendiri. Ketika dia ujian atau apa ya, boleh dibilang kalau istilah di sini apa, ulangan atau ya, ulangan kalau umumnya sini ujian lah sebetulnya. Ketika kemudian ujian, dia secara tertulis dengan berkelompok atau dengan bersama-sama, mungkin dia nggak bisa konsentrasi, nggak bisa mungkin berpikir dengan baik, ya. Nah, ketika di situ gagal, kenapa nggak dicoba dengan sendiri-sendiri seperti layaknya tanya jawab ketika dia melakukan aktif tanya jawab tadi? Ya kan harusnya bisa diberikan nilai dari situ. Harusnya. Iya. Tapi kan terlalu memakan waktu. Bukan memakan waktu, Bos. Terus? Ya malas saya gurunya pendidiknya. Malas, bukan makan waktu, itu malas. Sebab seorang guru, seorang pendidik itu harus berpikir ya. Berpikir keras harusnya. Dia memang dituntut untuk berpikir keras. Gimana caranya siswa-siswi saya paham terhadap apa yang saya sampaikan. Paham terhadap apa yang disampaikan. Iya memang harus. Dan mendapatkan hasil sebagus-bagusnya, sebaik-baiknya. Gitu. Iya kan? Nah, tapi balik lagi ketika ujian nilai itu patokannya adalah ujian nasional. Betul. Bukan ujian nasional, mungkin sekarang namanya asesmen. Asesmen. Ya. Asesmen gitu. Ya. Itu kan jadi patokannya ada di rapot. Betul. Ya memang di rapot ada yang namanya ada penilaian sumatif, ada penilaian harian dan sebagainya, tetapi itu dimasukkan di rata-rata. Ya. Tapi kan pengambilan nilainya nilai harian ini tadi memang ulangan harian. Misalnya seperti itu. Kan atau maksud saya adalah ini nggak ada waktu guru ini tadi. Kenapa nggak ada waktu? Mau di jam apa? Di sini. Kenapa seorang guru jam kerjanya ini. Sekarang kita bahas masalah sekolah dasar. Oke, sekolah dasar. Pulang jam berapa? Selesai pelajaran? Jam berapa? Jam 1. Oke, jam 1. Oke, jam 1. Sedangkan untuk guru, dia punya jam sampai jam berapa? Sampai jam 3. Jam 3, ada 2 jam loh ya. Iya. Untuk dia melakukan kegiatan asesmen dan lain sebagainya, evaluasi dan sebagainya. Enggak, maksudnya kan tadi kan bilangnya 1-1 tuh. Loh, betul. Nah, dilaksanakan ketika itu kan bisa. 1 jam, 2 jam bisa cukup. Apa anak-anaknya nggak bakal protes? Loh, bukan masalah protes. Kalau kemudian gurunya mengarahkan memang harus seperti itu, saya kira muridnya tetap ya enjoy manut-manut aja lah. Karena dia sudah menentukan gitu loh. Makanya yang sering-sering terjadi itu apa? Selesai mengajar menganggap tugasku sudah selesai. Gitu. Waktunya gua nyantai dong. Ya enggak gitu, Bos. Maka dari itu kemudian ada gaji, kemudian ada tambahan yang namanya insentif. Ada lagi tunjangan dari profesi. Nah, ini tidak dikasih seperti itu. Harusnya ya dia paham sendiri. Karena apa? Karena dari 2 jam atau 3 jam saya nyantai, seharusnya saya buat kerja. Saya nyantai dulu mungkin di sekolahan. Nanti di rumah saya kerjakan. Nah, harusnya juga begitu. Mereka juga harus punya tanggung jawab dong, Bos. Gitu. Iya, memang dikerjakan di rumah sih. Nah, itu loh. Nah, kemudian saat ini kan ada administrasi. Berarti petugas administrasinya mungkin kurang. Ya kan? Ya tambah. Petugas administrasi. Masalahnya administrasi itu yang kerjakan guru sendiri, Pak. Nah, maka dari itu tambah dong, minta tambahan buat administrasinya. Nah, ada petugas administrasi. Kemudian itu honorer katakan ya dari sekolah sekian karena kurang cukup. Ya guru-guru kan terbantu toh.
Ya kasihlah per bulan berapa tambahan satu guru urunan 100.000 kayak apa kayak 50.000 buat tambahan dia. Nah masa keberatan orang itu juga membantu proses pendidikannya dia juga. Iya sih. Nah gitu loh. Ya kita saling sadar diri aja lah gitu loh. Balik lagi ke kesadaran masing-masing. Iya loh. Hati nurani Memang harus seperti itu bos. Karena apa? Misalnya kayak kita ya, kita nggak usah bahas guru. Oke. Yang kita di lingkungan lah. Jaga pos kamling. Jaga pos kamling. Ya kan? Kita dapat giliran jaga. Oke? Ketika nggak bisa hadir, kita gantikan orang dengan memberikan upah. Upahnya. Atau minimal untuk ganti ngopi dan rokok Ya istilahnya. rokok lah atau kopi lah. Nah, ya kan itu sebagai bentuk tanggung jawab. Iya memang. Sedangkan masyarakat yang tingkatnya tukang becak kayak ya atau yang cuma petani atau apa buruh ya itu bisa ngasih gitu, masuk guru juga nggak bisa ngasih yang membantu. Ya kan nggak masuk akal. Iya. Sama-sama lo ya. Nah itu loh pembantu juga. Pelit. Nah itu. Ya. Balik lagi ke orang yang masing-masing. Ya bukan ke orang masing-masing. Karena kita membahas ke pendidikan, ya kembali kepada pendidik atau guru masing-masing. Iya, gurunya masing-masing. Repot juga nih. Pelit juga ibaratkan. Bukan. Tidak Apalagi ada kan masalah sulit, tidak ada masalah pelik sebetulnya. Apa terus? Ya itu tadi. Males. Sadar, guru itu sadar. Kamu tuh harusnya sadar para guru. Sadar. Kamu punya tanggung jawab, punya kewajiban, laksanakan. Kalau nggak mau nggak usah jadi guru. Oke guys, jadi guru itu berat. Tidak semuanya, ya tidak semua guru berat. Ya semua guru berat. Tidak semua, karena apa? Ada guru mata pelajaran loh ya, lebih santai lagi tuh. Bukan guru kelas. Oke. Ya toh, lebih santai kan? Nah, ayo. Ya. Guru mata Tapi kalau kita mengatakan bahwa semuanya berat, tukang becak juga berat, bos. Semua. Kuli bangunan juga berat, bos. Iya. Kalau nggak mau berat, ya udah tidur aja di jalan raya situ. Nah, di pinggir jalan raya atau di tengah ditabrak sekalian beres. Mati. Nah, mati aja berat. Mati aja berat. Bikin orang berat. Ya. Iya juga sih. Jadi makanya itu kembali ke kesadaran guru itu tadi. Betul. Kalau memang nggak mau jadi guru, kalau memang nggak mau repot, ya nggak usah jadi guru. Ya iyalah. Semua pekerjaan itu repot pasti. Gak ada pekerjaan yang nggak repot ya. Semuanya repot. Ya kalau memang tidak mau dibebani dengan seperti itu, ya jangan jadi guru. Jangan jadi guru. Nggak mau dibebani dengan bagaimana cara meningkatkan kualitas pendidiknya, ya, kualitas anak muridnya. Nah itu diantaranya kan. Ya itu tanggung jawabmu. Nah, paling enggak kan juga bisa, juga kan kemudian dulu itu selalu disarankan belajar sesama guru atau istilahnya apa dulu diistilahkan itu belajar ke sesama pendidik MGMP, ya. Ada kemudian MGMP. Apa yang kemudian di MGMP? Yang penting urunan, iuran, beli seragam, jalan-jalan. Rekreasi. Fakta lo itu. Fakta lo, jangan bohong lo ya. Anjoy. Ya. Apalah itu kalau bukan cuk namanya. Ya, mbok ne anjuk. Tingkatnya lebih tinggi. Tadi cuk ada mbok ne. Oke. Padahal sebetulnya kalau MGMP iuran, kemudian nanti untuk apa? Oh, ada salah satu guru yang kemudian kita lihat, oh nggak punya laptop, oke kita belikan pakai dulu laptop ini. Nah itu iuran itu untuk kemudian dianggap aja semacam arisan yang waktunya nanti dapat dikopiok, ya dapat keluar namanya dibelikan laptop. Nah, atau mungkin dibelikan yang lain yang membantu untuk pembelajarannya. Nah itu. Jadi saling, iya juga sih. Bisa. MGMP itu, kalau menurut saya sendiri, MGMP itu harusnya saling mendukung satu sama lain. Ada saling masalah support. Apa? Yeah. Oh, aku punya murid kayak gini, ngajarnya kayak gimana enaknya? Bahas, ngobrol. Aku cara ngajarku begini, cara ngajarmu begini. Ya kita saling sharing. Ya, betul. Akhirnya apa ya? Pendidik itu pikirannya terbuka juga, punya banyak masukan kan? Iya harus. Cara ngajarin nggak gitu-gitu. Sebab sebagai pendidik itu harus sempurna.
harus sempurna, diwajibkan. Diwajibkan sempurna di mata muridnya. Iya, betul kalau itu. Nah, Karena ya kan? jadi contoh kan. Iya, harus begitu. Dari kata guru, digugulan ditiru. Nah, bukan diguyu pas turu. Nah, bukan juga ditinggal turu. Diguyu lah ditinggal turu. Nah, bukan juga seperti itu. Remuk. Ya, mungkin bagi para pendidik yang mendengar ini bisa komen di bawah ya. Komen kalau nggak, Komen aja kalau nggak suka, lu nggak usah jadi guru. nah kalau nggak terima, Ini kritik lo ya. Ini Kritik kritik. Kalau nggak mau dikritik, kamu jadi guru, nggak usah jadi guru. guru tuh harus siap dikritik dari Ya. segala sisi. Memang. Kritikku membangun lo ya. Nah, beda lo ya. Kalau memang ada pertanyaan bisa ditanyakan aja di komen. Langsung aja komen, nanti kita akan jawab. Nanti pengen membahas apa, coba komen di situ. Nggak terima protes, komen aja di bawah. Komen Udah aja. sehebat mungkin, Yes. seheboh mungkin komennya. Kalau perlu kalimat-kalimat kotor kasih lah Keluarkan. buat kita. Kita makan. Kita makan, Cuk. Jadi balik lagi nih, masalah yang tadi siswa itu punya caranya bermacam-macam. Betul. Cara belajarnya macam-macam. Betul. Guru dituntut untuk sempurna. Seperti Iya. lagunya Andra ini tulang belakang. Yes, betul. Sempurna. Apakah kita tetap harus satu-satu menghadapi mereka? Anak ini belajarnya seperti ini, kita nyiapkan seperti ini. Anak ini yang kelompok begini, belajarnya begini, kita seperti ini. Ataukah ada saran yang lain? Saya paling paham dengan apalagi ini ya. Kalau yang terutama guru mata pelajaran. Oke, iya, guru mata pelajaran memang. Guru mata pelajaran tanya satu kelas saja, hafal semua nggak nama anak-anak itu? Enggak, Yakin berani sih, jamin. Ya, Ya. 30 kepala, 38, 40. Nah, kemudian dia harus ngajar kelas, ada kelas Kelas. 1A, 1B, 1C, betul. 7A, 2A, 7B. Misalnya seperti itu. Nah, dia nggak hafal. Ya, hafal. Kenapa? Karena terlalu kebiasaan bahwa guru Bahwa duduk, dia duduk, datang, menerangkan. duduk, nyocot, kemudian sudah. Padahal kan dari ketika selesai menjelaskan kan bisa jalan mendekati masing-masing siswa. Pendekatan Ya. kepada Nah, oh, ini yang namanya. Ini bapakmu kerja apa? saya nguli, Pak. Bapakmu duda apa? Janda, Pak, bapak saya. Gitu. Nah, misalnya kalau yang cowok ya, ibumu gimana? Janda apa? Ibu saya duda, Pak. Nanti enggak loh, kan bisa seperti itu gitu loh. Akhirnya tahu kan. Oh gitu ya. Sambil ngomong. Oke, ayo masuk. Kita sini. kasih kesempatan ya. Oke. Oke, silakan. Sini Bu, sini. Jangan lupa seruput dulu. Kayak enak ya. Ya harus lah. Waduh, cocok ya memang. Apalagi view-nya dapat ya. Ini Pak, Tempe ini. ini kentang Pak. Enggak. Oh, saya menenangkan diri Pak. Betul. Dari tadi kan ada debat. Bingung. Oke Pak. Saya sebenarnya ada pertanyaan ini Pak. Dari tadi kan bahas kurikulum 2013. Kurikulum Merdeka Belajar ya. Betul. Banyak yang saya baca Pak di beberapa media sosial dan salah satu postingannya itu ada yang mengomentari bahwasanya di kurikulum Merdeka Belajar ini kita nggak merasa merdeka, kita pengen balik dengan kurikulum 2013 daripada kurikulum Merdeka Belajar, karena kan kurikulum Merdeka Belajar terlalu banyak yang apa ya boleh dikatakan itu administrasinya dulu Pak. Wah, banyak sekali. Nah, ini pertanyaan saya, antara mereka ini tidak mampu apa seolah-olah mereka ingin malas saja, atau memang kurikulum Merdeka Belajar ini tidak cocok untuk di Indonesia ini atau gimana? Ya, monggo Pak, gimana ini ya. Ya seperti yang saya sampaikan tadi, Bos. Ya, Terlalu copy paste guru sekarang. Kembali copy paste. ya. Dia tuh nggak pingin namanya, dia ingin yang dijadikan yang di copy dan dipaste oleh orang lain.
Iya, iya. Itu nggak mau, nggak ingin gitu loh. Iya, sulit bagian itu, Pak. Iya. Iya apa ya? Seperti contoh ya, Hmm. mungkin jenengan juga pernah mengalami ya. Eh. Nah, oh ternyata bahasa Inggris itu banyak yang merasa kesulitan pada tenses. Iya, itu banyak itu. Banyak. Padahal tenses Hmm. kita cari, ya yang berubah cuma apa-apanya bos. Iya, pasti, Pak. Nah, kenapa harus sulit? Ya kan gitu. Kalau mereka mau mencari, ternyata perubahannya cuma di verb. Hai, mudah semudah itu, semudah memakan ini loh. Iya juga sih. Tapi ada permasalahan juga, beberapa guru itu merasa dirinya nggak kompeten dalam mengajar. Salah satunya contoh bahasa Inggris tadi ya. Di perubahannya dia masih kebingungan, dan di beberapa buku yang dipakai oleh beberapa guru ini tadi yang dipostingan itu mengatakan bahwasanya terlalu banyak perubahan yang membuat si siswa kebingungan, dan beberapa penjelasan dari gurunya ini terlalu rumit untuk merasuk sanubari kepada manusianya tadi. Itu dalam sekali sebenarnya itu, Pak. Iya. Jadi terlalu banyak perubahannya, akhirnya siswa pun kesulitan. Dan ada lagi, Pak, salah satu guru komentar, gampang amat kalau ngomong. Itu waktu SD itu dia diajari enggak? Ya kalau dia di SD diajari paham, oke. Tapi ketika dia udah SMP, SMA kan sudah beda. Basicnya dia nggak dapat. Nah, itu bagaimana, Pak? Ya, kalau dia mengatakan mungkin dia guru tingkat SMP misalnya. Iya. Kemudian mengatakan di SD sudah diajari apa belum? Ya kan? Iya. Ada pertanyaan seperti itu. Guru, cok, gak usah tanya. Kalau memang yang muridnya belum tahu, ya dikasih tahu, cok. Kok bisa ganti diprotes itu loh? Nah itu kan tugas kamu. Berarti tugasnya seorang pendidik, gitu loh. Kalau kamu merasa bahwa kamu nggak bisa, kamu nggak mampu, kamu nggak sanggup, udahlah, turun, nggak usah jadi guru, ke sawah aja itu loh, sawah itu loh. Pak, sawah batinnya lebih gede, Pak. Nah, maka dari itu. Iya, daripada guru. Dia nggak mau mikir, cuma dia mau nyangkul aja, ya udah, nggak ada masalah. Kan? Ya kalau ngomong jadi guru ya nggak usah kayak gitu. Iya, benar-benar, Pak. Itu loh. Nah, kalau tadi dari beberapa hal ya, dari beberapa hal seperti teknik mengajarnya atau metode pengajarannya. Sekarang saya ingin tahu bahas dari administrasinya. Kemarin administrasinya sangat luar biasa. Jadi beberapa platform seperti YouTube itu sampai sharing atau live view untuk cari sertifikat 32JP, 12JP seperti itu, Pak. Agar, dan mereka itu cuma nimbrung nama doang, nggak mau dengerin. Ketika nimbrung nama doang, habis itu di-download lah si sertifikat tadi, udah dapat untuk di-upload di sertifikat. Nah, ini juga banyak kerancuan loh, Pak. Kemarin tuh salah satunya harus ada pattern seperti ini. Pada nyatanya sebenarnya itu yang penting dikerjakan. Nah, kemarin tuh pada rancu, ini harus seperti ini. Ada yang guru yang memang saya respect ya sama guru ini. Dia motivasinya besar. Oke, teman-teman dapat 12JP, aku nggak mau. Tulisannya apa itu 12JP? 32JP, bos. Gitu, senggol dong. Dia ambil 32JP. Di-upload lah dia si sertifikatnya tadi. Tapi saya ketika ditanyakan, nah 32JP itu bahas apa? Nah, guru ini tadi diem, nggak balas komentarnya. Seperti itu, Pak. Nah, boleh dikatakan bahwasanya PMM ini bukan malah mendukung atau mengembangkan berkata mengembangkan dari kompetensinya guru, melainkan hanya ya nggak jauh beda kayak copy paste. Ya kembali lagi lah, bos. Itu sebetulnya seperti itu kan termasuk salah satu program pendukung dari pemerintah. Iya, betul. Ya kan, bagaimana untuk peningkatan ya pembelajaran seorang guru atau seorang pendidik. Tetapi seorang guru, seorang pendidik itu menganggap itu remeh. Betul. Ya, yang penting dapat sertifikat. Iya sih. Iya benar. Yang penting ikut hadir, itu nama, bayar. Iya, beres. Nah, itu permasalahan. Kalau seperti itu, bos, mending kamu main judi online. Kan enak, bayar dapat, beres. WD. Ya beres toh.
Ya kok bisa loh kok punya pemikiran seperti itu. Nah ini kan sia-sia akhirnya Pak. Sama seperti kita saat ini ngomong ya. Iya iya iya. Misalnya bapak-bapak ibu-ibu nanti kalau habis berak cebok ya. Nggih. Cebok caranya seperti ini. Dikasih tahu caranya. Tapi karena Masya Allah cebok aja. Masa aku nggak cebok loh. Cuma pakai daun nggak apa-apa. Nah itu cara orang apa kalau kemudian dia protes seperti itu, sedangkan sudah diberikan kisi-kisi harusnya lebih baiknya itu pakai air kemudian pakai sabun. Nah dia malah dengan mudahnya dia ngomong Allah pakai daun juga bisa. Nah ini apalagi pakai batu loh, akhirnya bermasalah dari dirinya sendiri gitu loh. Dan semuanya pasti akan menyalahkan pemerintah taek, pemerintah hancur. Padahal pemerintah sudah mendukung, memberikan peningkatan bagaimana caranya. Ya, ada kemudian diberi kesempatan untuk apa itu namanya PPG itu diantaranya. Ya, betul Nah, betul itu. tapi apa yang terjadi? Banyak yang bilang PPG sulit, carinya susah, ya lulusnya sulit. Jadi, tapi kalau cair seneng lu. Ya enggak, ya memang kamu goblok aja nggak bisa lulus. Dan Lulus kamu nggak layak jadi guru berarti gitu loh. Oke. Nah pertanyaan selanjutnya nih Pak. Wah ini yang sempat kemarin tuh viral di beberapa tempat ya. Oke. Ini guru-guru ini kan semuanya sedang mengerjakan PMM dan lain sebagainya. Ya. Tapi mereka ada salah satu kendala yang paling luar biasa Pak. Yaitu ketika diberikan kurikulum Merdeka Belajar, di mana kurikulum ini membebaskan para guru tuh mengimplementasikan atau menerapkan metode atau teknik pengajar mereka. Atau ada beberapa guru itu sampai ngomong waktu itu di postingannya itu Pak, di komentarnya, saya sampai bikin kurikulum khusus untuk bahasa Inggris. Dan itu kurikulumnya itu saya adaptasi langsung dari mana ini negara yang terkenal ini nama kurikulum apa namanya yang pakai British itu Pak, UK ya. Dari UK ya, ambil kurikulumnya itu dimasukkan di kurikulumnya sekolahnya dan itu berhasil. Namun sayangnya karena di sekolah tersebut nggak hanya ada satu guru, melainkan ada guru mapel tersebut ada 4, akhirnya gagal Pak. Gagal tidak bisa diteruskan. Oke, di pertama dia mengajari seorang metode literasi dari siswa dan siswinya peserta didiknya untuk memahami bagaimana literasi dia dapat, tapi di kelas naiknya nah itu dia nggak diajari sama guru yang selanjutnya. Akhirnya gagal. Di kelas selanjutnya ketika dia naik kelas lagi juga itu pun nggak diajari juga. Nah itu Pak, itu permasalahan dari kurikulum Merdeka Belajar yang dimana nggak jadi bisa diterapkan. Enggak. Kita cari dulu. Yang bikin gagal tuh siapa? Ya karena tidak diimplementasikan oleh siapa? Oleh gurunya. Betul. Kalau jadi saya misalnya sampean ya punya teman guru kayak gitu, saya pegang kepalanya, saya tendang, gas. Udah beres. Lu nggak usah jadi guru, Cok. Ngeri bos. Nah gitu loh. Langsung tendang. Nah seperti Gatot Kaca. Ya kan harusnya gitu bos. Iya. Ada teman ya, kemudian membawa sebuah perkembangan untuk menjadi lebih baik. Betul. Ya. Kok nggak bisa menerima? Takut kesaingan mungkin Mbak. Bukan takut kesaingan. Mungkin ini apa ini? Takut kalah sama si orang yang lebih baik tadi. Nah, jawabannya yalah buat apa? Terus gini aja bisa lulus kok. Iya juga sih. Tahai. Iya. Nah, itu lu kembali lagi lah bos. Lu mau jadi guru ya berkembang dong. Iya benar. Dunia ini nggak menyusut bro. Dunia ini berkembang terus, jadi nggak ada yang menyusut. Gimana negara bisa berkembang kalau lu sebagai soko guru tiangnya sebagai pengajar ya. Iya, tiangnya negara kan harusnya. Tidak juga bisa berkembang. Ya bagaimana negara bisa berkembang? Ya sulit itu. Nah dari itu saya sepakat sebetulnya ya. Semua guru itu dites, yang nggak layak udah suruh mundur. Kalau dites, iya. Berarti kan uji kompetensi gitu. Ya harus. Dan harus siap ketika kalau dia nggak lolos dia harus mundur. Ya bahkan mundur nggak perlu dipecat. Apa nggak kasihan Pak sama keluarganya Pak? Kasihan satu kamu kasihan satu keluarga, satu Indonesia bejat, satu negara ya kan juga bohong. Ya kan ini Pak bisa disosialisasikan, diberikan sosialisasi, adaptasi, transmigrasi, urbanisasi.
makan terasi. Nggak enak Pak rasanya itu Pak yang bagian terakhir. Nah, Itu pahit. Agak asin-asin. nggak perlulah lu tawar menawar dengan orang lain. Seharusnya lu tawar menawar pada diri sendiri. Kesadaran diri berarti Pak. Ya iyalah bos. Piye tok Kesadaran. nih? Kok gede? Kesadaran diri. Kena mental sekali itu Pak. Ya harusnya gitu ya, sama kayak petani ya. Petani nanam padi untuk menghasilkan Padi ini banyak ini padi ini Pak ya. kemudian ternyata nggak bisa panen, gagal panen karena misalnya diserang hama. Wah, Ya, ayo kamu salahkan petani ini, pacul gegermu. kati pacul malih Pak. Lu maka dari Tak sirai itu, dipacul. ya kan? Nah, karena apa? Oh, seperti ini, nggak usah diprotes, bos. Kita bantu yuk, kita grup yuk. Lah gitu. Kita grup yuk bareng yuk tikusnya, hamanya lah. Berarti ada kerjasama. Nah itulah. Nah berarti balik lagi dari Petaninya juga gitu. Ini gimana yo? Kok aku bisa jadi gagal panen karena seperti ini? Coba saya mau tanya ke Pak Kasun, mau tanya ke Pak Lurah. Ada nggak dari dinas pertanian yang bisa kemudian nanti bisa memberikan solusi? Loh, dia tanya. Kalau petaninya sendiri aja, ya dari sampai kiamat ya gagal panen terus. ya terus Nah, karena nggak ada evaluasi dari sama sana. juga seperti seorang guru bos. So iya juga sih. So mama guru tadi itu iya. Berarti intinya saling tanya, saling membantu dan bekerja sama. Tukang beca aja loh sekarang sudah berkembang bos. Buktinya dulu dia mancal, sekarang pakai ngeng. Oh iya. Masa kalah sama tukang beca? Itu pun pastinya pakai Guru. HP juga, smartphone loh. Loh. Enak. Kemudian dia mangkal pakai HP, gitu, Iya, pakai iya. smartphone. Kemudian nanti abang beca, BA masuk, Mm-mm. anterin den, ya dapat penumpang. Belum lagi dari aplikasinya dikasih bonus-bonus dan lain Itu lo sebagainya. Wah, bisa berkembang, tukang beca bisa berkembang, masuk guru gak bisa berkembang. Tukang beca itu cukup lulusan SD, bahkan SD gak lulus pun bisa jadi tukang beca. Lah ini yang sarjana, bukan sarjan cuk. guru disamain tukang beca. Ajur. Loh, secara profesi sama dong, Iya ya, sama-sama kerja. sama-sama profesi lah. Sama-sama profesi, sama-sama mahasiswa. Kamu jangan menghina tukang beca, Oh iya ya kan? benar. sama-sama profesi loh itu. Mhm. Tukang becak bisa berkembang, kenapa guru nggak bisa berkembang? Tukang becak ada yang tidak lulus sekolah dasar pun ada yang tidak lulus tapi berkembang. Jangan salah Nah, loh, Pak. sarjana kok malah nggak bisa berkembang. Sebenarnya mereka, kalau menurut saya ya Pak ya, ini dari point of view saya sih ya. Menurut saya mereka sebenarnya bisa berkembang Pak. Berkembang biak. Ngopi dulu ya. Oke siap. Belum nyeruput dari tadi. Ini yang kurang ajar itu. Siapa? Kameramen ini. Iya. Koreknya di bawah nggak dikembaliin ya. Iya juga ya. Gus. Nah, ini nunggu petir nih, der gitu. Namanya penyiksaan ya. Mana sini. Up. Oke, silakan. Oke, tadi seru sih ngomongnya tuh sampai ada hal yang seru tadi. Anda itu sarjana, bukan sarjan. Cok. Ya. Seru sih. Karena emang kenyataannya ya guru itu nggak memungkiri ya, namanya juga manusia. Ada yang namanya males pasti, nggak mau berkembang kan. Bener tadi bahwa dunia itu nggak akan pernah menyusut. Dunia itu pasti berkembang. Kalau kata itu saya nggak cocok. Terus apa? Guru itu bahwa ada yang males, enggak. Saya nggak cocok. Apa tuh? Mungkin lebih baik istilahnya guru itu ada yang merasa capek. Capek, lelah, Nah, lelah. Capek lelah ya. Nah, capek lelah kan nggak ya tiap hari. Bahwa tiap hari itu capek lelah. Ya semua orang kerja juga capek. Nah, kalau nggak mau capek, nggak mau lelah. Mati aja. Nah, karena apa? Tidur pun Capek. lelah. Orang kebanyakan tidur capek. Ya bener. Kalau nggak mau capek ya udah jadi mayat aja. Beres kan, selesai urusannya. Ya, ini ngobrol yang cukup dalam sih sebenarnya. Ini sebenarnya masih bisa panjang. Nunggu komen enak. Ya, kita tunggu komennya aja ya. Oke. Kalau gitu kita selesaikan di sesi ini. Kita akan cek komen-komen dari mungkin pasti saya duga nih banyak bapak ibu guru yang akan komen. Entah itu komennya macam apa.
harus komen, wajib. Harus. Kalau kamu merasa jadi guru, Kalau kamu guru dan kalau kamu ingin membantah kami silakan. Kalau kamu sarjana bukan sarjacuk tadi lah ya. Betul. Tapi sekali lagi, ya kalau sebagai seorang sarjana, lu mau bantah ilmiah dong. Harus ilmiah. Iyalah, lu harus ada dasar dong. Iya, betul. Ya kan. Nggak mungkin lah sarjana membantah sesuatu tanpa ada bukti ilmiahnya. Oke, seorang guru kemudian membantah dengan ilmiah katanya dari unsur kemanusiaan. Iya juga. Ya, tukang becak pun bisa, Bos. Semuanya bisa. Maka dari itu, mungkin anak bayi yang baru ngomong juga bisa. Bah. Itu ilmiah juga ada tersendiri juga. Ada. Oke, untuk kali ini pesan untuk guru-guru. Kritik juga mungkin. Kak, aku pesan buat guru-guru ya. Oke. Guru-guru seluruh Indonesia terutama ya. Bos, berkembanglah, Bos. Kalau kalian sebagai seorang guru nggak mau berkembang, kalian tuh tonggak negara loh, Bos. Kalau tonggaknya nggak bisa berkembang, ya nggak bisa besar, negara ini nggak bisa berkembang dengan baik. Kalau kamu merasa nggak cocok jadi guru, ya udah keluar daripada rusak pendidikan di Indonesia ini. Ya, udah cari kerja yang lain. Ya, cari bekecot kayak, ya kan? Nggak apa-apa, nggak masalah, nggak perlu mikir itu, dan nggak perlu berkembang mungkin, ya kan? Nah, tapi karena kamu seorang guru, tolonglah, please, berkembanglah dengan sebaik-baiknya, ya. Kenapa? Harapan saya juga ada di jenengan loh, para guru loh. Lalu anak-anak saya sampai didik tetap goblok kayak gimana? Makanya sekarang juga banyak loh orang tua jadi nggak percaya sama para guru. Banyak banget. Ya kan? Nah, tolonglah bangun kembali kepercayaan para orang tua kepada para guru. Ya, berkembang dan mendidik dengan sebaik-baiknya. Oke, mungkin itu pesan-pesannya. Oke, terima kasih sudah, itu sangat mengena gitu, jelek di dalam situ, di dalam hati gitu. Oke, kita ketemu di sesi berikutnya, masih kita berdua nanti mungkin, atau mungkin ada tambahan teman baru lagi, ya. Atau mungkin sama kameramen saya tadi. Itu cocok banget ya jadi hostnya. Jangan saya terus hostnya. Oke, kalau gitu ketemu lagi di ngopi. Ya, mungkin suatu saat ya, mungkin nanti di lain waktu bisa. Ngopinya ngobrol perkara ilmu. Boleh. Ya kan? Ilmu boleh. Ya, ngobrol perkara ilmu. Ngopi ya, banyak ilmu goib juga bisa. Oke, jangan lupa jangan di skip. Yang penting jangan di skip. Nggak usah subscribe, nggak usah. Nggak butuh subrekmu. Nggak butuh subrek. Kalau memang like ya like aja. Kalau memang nggak suka ya silakan di dislike. Yang penting jangan di skip. Tetap di channel kami. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.